Jadi sebetulnya gini, tidak ada hal yang besar bisa dicapai tanpa hal yang kecil. Oke. Mimpi itu gratis, maka ambil yang paling mahal. Versi Raim. Versinya Soekarno, bermimpilah setinggi langit, setidaknya kalau kau jatuh di antara taburan bintang-bintang. Tapi naiknya pakai apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku belum habis loh, Ustaz udah habis duluan tadi. Nggak pesen dulu? Dua lagi mana? Ya, nggak pesen dulu? Nanti lagi lah. Oke. Udah habis nih. Ustaz Rizky, tadi ketika sholat duhur tadi, kira-kira boleh nggak spill doanya apa? Doaku? Gak banyak-banyak sih ya. Doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang kedua, ada doa yang dulu diminta untuk diamalkan oleh Menteri Agama kita sekarang, Nasaruddin Umar. Jadi bagi beliau salah satu doa yang penting itu, ini untuk teman-teman baik yang sudah menikah ataupun yang belum menikah, itu Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan yang ketiga ada doa yang cukup merapel semuanya. Allahumma aslih lana dinana allati hiya ismatu amrina. Minta diperbaiki agamanya ya, karena itu perkara yang paling penting ya. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asyuna. Juga perbaikilah dunia kami, karena mau gimana pun kita hidup di dunia. Perbaikilah dunia kami itu ya, maksudnya jadikan dunia kami umum, dunia yang bisa dinikmati, dunia yang baik gitu. Secara umum berarti. Ya, waja'alil hayatana ziyadatan lana min kulli khair. Jadi jadikan hidup kita itu tempatnya bertambah kebaikan. Ya, waja'alil mautana rohatan lana min kulli syarr. Dan jadikanlah kematian kami sebagai peristirahatan dari segala keburukan. Oh, jadi kalau mau istirahat tuh kalau mati ya? Iya, jadi mati itu kadang nggak selamanya buruk. Boleh jadi dengan mati itu kita terputus dari segala keburukan kan? Bisa jadi kalau hidup malah bermaksud terus. Oke. Dosanya tambah banyak. Diampuninya makin lama. Ya udah meninggal, berhenti, stop dosanya. Kita stop dulu bicara masalah kematian. Aku mau coba ini nih. Tadi kan tentang doa gitu. Maksudku tuh kadang kan orang merasa udah doa kenceng banget nih, tapi kok kapan dikabulnya gitu. Nah, maksud kriteria doa yang terkabul ada ini nggak sih? Misal doa ini akan misalnya gini, kriteria doa kita merasa nggak sih doa kita sudah mulai terkabul atau kisi-kisinya katakanlah gimana? Jadi doa itu ada ayatnya gini. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kalau misalkan kita doa sama Allah pasti dikabul. Iya. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong atas untuk beribadah kepadaku ya, dia akan masuk neraka. Nah, di sini kata doa satu kata dengan ibadah. Ibadah. Dalam satu ayat ini doa dan ibadah disebut dalam bebarengan. Pertama, wa qala rabbukum ud'uni, di ayat yang keduanya innal ladzina yastakbiruna ibadati. Jadi doa disebut sebagai ibadah. Kenapa? Contohnya misalkan sholat. Dalam sholat itu banyak sekali dalamnya doa. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni, doa. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wal masyita, itu juga doa. Ihdinas siratal mustaqim, itu juga doa. Jadi aslinya doa itu sebetulnya konsep awalnya bukan minta sesuatu untuk dikabulkan, tetapi menunjukkan kelemahan kita sebagai hamba. Oh, konteksnya gitu ya? Kita butuh nggak sih sama Tuhan? Ya kalau butuh berdoalah gitu. Karena kan doa itu tolabul fi'li minal adana ilal a'la. Kita memohon sesuatu dari si kita yang rendah kepada yang lebih tinggi. Konsep permohonan. Permohonan. Jadi menunjukkan sisi lemah kita sebagai yang di bawah. Sebagai hamba. Iya, kita kalau justru makanya disebutnya innal ladzina yastakbirun. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku. Ya maksudnya sombong kalau tidak beribadah itu berarti sombong tidak mau berdoa, tidak mau mohon kepada Allah. Maka konsep awal pertamanya mesti kita rombak dulu. Doa itu bukan menuju sesuatu untuk dikabulkan, tetapi menunjukkan sisi lemah kita. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah doa itu akan terkabul atau tidak? Ciri-cirinya seperti apa? Setidaknya kalau misalkan doa itu tidak terwujud dalam bentuk yang kita inginkan. Misalkan, ya Allah pengen rumah, ya Allah di Bintaro, gitu. Kan mahal. Kalau nggak Pondok Indah dah mahal juga sama. Ternyata
kita diwujudkan dalam bentuk punya rumah yang tetap nyaman tetapi tidak semahal di Bintaro misalkan gitu. Oke. Nah, yang lainnya itu terwujud dalam bagaimana caranya Allah menghindarkan kita dari berbagai macam keburukan. Oke. Itu pendapatnya Profesor Quraish Shihab. Nah, jadi andaikan doa itu tidak terkabul dalam bentuk wujud yang kita inginkan, maka Allah akan berikan ganjaran kita dihindarkan dari keburukan yang nilainya setimpal. Misalkan ya kita diberikan hidup sehat. Hidup sehat itu tanpa kita minta kaya, sejatinya dengan sehat saja kita sudah tidak mengeluarkan biaya untuk rumah sakit misalkan. Tanpa kita kaya. Oh, artinya berarti sehat itu juga sebuah rezeki. Rezeki. Ya? Oke. Artinya itu digantikan kan, tidak semerta-merta oh belum punya mobil, belum punya motor gitu. Dan yang ketiga, parahnya lagi, orang menganggap doanya baru terkabul ketika sesuatunya berjalan sesuai yang dia inginkan. Misalkan dia pengennya A, ya dia pengennya rumah plus mobil plus motor. Dia baru merasa doanya terkabul dan baru merasa disayang Tuhan kalau itu terwujud. Oke. Padahal sebetulnya banyak sekali nikmat-nikmat kecil yang kalau itu dicabut saja satu, itu akan kehilangan banyak kita. Oke. Katakanlah nikmat kedipnya dicabut aja. Gak bisa merem matanya. Iya, nggak bisa merem matanya. Dia akan berkata, ya udah nggak apa-apa, nggak punya motor, yang penting bisa kedip sih. Atau misalkan dia tidak bisa kentut ya. Kentut itu kan kalau di rumah sakit kita nggak bisa kentut, operasinya sampai ratusan juta. Iya memang, betul sih. Posisinya dia punya mobil 3, punya motor 3, tapi nggak bisa kentut. Dia kan berdoa, ya Allah, mobil saya 1 nggak apa-apa, dia yang penting bisa kentut gitu. Pasti gitu. Iya. Cuman karena nikmat-nikmat yang biasa seiringan waktu datang kepada kita, kita miliki, kita anggap hal yang biasa saja. Itulah kenapa di dalam Quran disampaikan ayatnya cukup populer, laukanal bahru midada li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Kalau misalkan pohon jadi pena, lautan jadi tinta, maka tidak akan bisa menuliskan nikmat-nikmat Tuhan. Saking itu begitu besarnya Ustaz ya. Itu belum termasuk misalkan nikmat di mana bumi ditanami di dalamnya ada pohon-pohon yang bisa memberikan oksigen. Lautan yang ekosistemnya tertata dengan baik sehingga manusia bisa menikmati isinya. Lalu kita juga belum bisa melihat hal-hal lain yang berjalan ternyata seiring waktu itu bermanfaat sekali buat kita. Karena kita hanya fokus kepada apa-apa yang belum kita miliki. Atau fokus dengan apa-apa yang kita cintai. Sehingga ketika kita belum mendapatkan itu, kita merasa kita belum punya apa-apa. Makanya selain ayat tadi di Al-Kahfi tadi, ada ayat lain, wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa syarrul lakum. Terkadang sesuatu yang kita benci itu baik buat kita. Dan terkadang apa yang kita suka itu buruk buat kita. Nah, jadi itulah cara Al-Qur'an mengingatkan kita, kira-kira begitu. Oke, Ustaz. Aku tadi gini. Kadang kan ada orang merasa doa itu kan minta sesuatu sebenarnya misalnya. Nah, beda nggak sih doa minta sesuatu dengan cita-cita? Bedanya di mana gitu? Kalau cita-cita itu namanya roja. Roja itu harapan. Harapan itu boleh atau nggak boleh sekali. Bahkan ya kemarin ya beberapa video kemarin saya bilang Albert Einstein mengatakan orang itu harus punya harapan, harus punya imajinasi. Kalau enggak, dia kan kehilangan ruhnya gitu. Kehilangan gairah. Maafi giro, nggak ada semangat hidup. Nah, hal ini memperbolehkan kita punya cita-cita, tentu cita-cita yang baik, ya, cita-cita yang baik. Lalu goalsnya apa? Goalsnya itu faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannata faqad faz. Sebagaimana cita-cita itu ada ending goalsnya, ada tahap akhirnya, maka bagi seorang muslim yang diajarkan oleh Al-Quran itu adalah terhindar dari api neraka lalu masuk surga. Caranya gimana? Apakah kita zikir terus dari pagi sampai malam, atau kita misalkan sholat terus seharian? Enggak. Apapun aktivitas kita, selama misalkan kita niatkan di dalamnya ada ibadah kepada Allah, maka insya Allah akan berpahala. Orang kantoran, bangun pagi, berangkat pagi, setelah sholat subuh jalan diniati mencari rezeki yang halal buat anak istrinya, itu sudah ibadah. Meskipun kerjaannya kantoran. Dan tentunya tidak tercampur dengan sesuatu yang haram. Nah, itu sudah ibadah isinya. Bermanfaatlah dengan bidang yang kita punya, yang kita kuasai, begitu. Itu bisa. Nanti output utamanya adalah terhindar dari api neraka, lalu masuk surga. Bedanya apa dengan doa? Kalau doa itu sebagai penyandar kita setelah usaha. Misalkan kita sudah berusaha maksimal, seperti obrolan yang kemarin, kita sudah usaha maksimal, perencanaan sudah matang,
ada potensi gagal. Ternyata yang terjadi kegagalan. Maka doa itulah yang akan menguatkan kita. Karena kita menyandarkan harapan dan perasaan kita kepada zat yang tidak pernah mengecewakan. Nah, salah satu fungsinya doa gitu, menunjukkan sisi lemah kita dan sisi keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, nasihat ya buat teman-teman kita atau mungkin adik-adik kita gitu yang mungkin nggak pernah berdoa atau mungkin bahkan nggak punya cita-cita atau nggak pernah semangat untuk aku mau jadi something lah, katakanlah itu kan bensinnya untuk hidup ya, katakanlah itu gimana Ustaz? Ada nggak nasihatnya? Apa tadi mental illness ya bahasanya ya. Sebenarnya gini ya, itu karena keburu mager dan menyerah dengan diri sendiri sih sebenarnya. Karena dia ngerasa I feel nothing gitu. Oke, iya. Saya nggak ada apa-apanya gitu. Padahal ini motivasi lawas tapi kayaknya masih relevan ya. Manusia itu sebelum sperma membuahi sel telur itu mereka kan bersaing dengan berjuta-juta sel. Sel sperma yang lain. Iya. Okay. Sebelum membuahi, kan yang membuahi sel telur hanya satu. Lalu dia mengalahkan sekian banyak. Maka sebenarnya dulu tuh kita adalah seorang juara. Seorang juara, maka terlahir ke dunia saja. Itu sudah bagian yang luar biasa kan. Makanya ini dikategorikan oleh para ulama, khususnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, itu namanya ni'matul ijad. Nikmat kita wujud di dunia itu udah sesuatu yang sangat besar. Karena wujudnya manusia di bumi itu sudah bagian daripada potensi dia bisa masuk surga, potensi dia beramal soleh, potensi dia beriman, potensi dia untuk bermanfaat buat orang lain, potensi dia untuk memperbanyak amal jariah, banyak sekali. Iya. Tetapi memang semuanya tergantung kita. Misalkan Allah titipkan kita namanya potensi pendengaran, penglihatan, kecerdasan, dimanfaatkan nggak? Okay. Waktu belajarnya dipakai nggak buat belajar? Waktu latihan dia dipakai nggak buat latihan? Kita nggak dituntut kok ahli dalam semua bidang. Kalau misalkan orang pemain bola, ya, dia tidak akan diminta untuk membaca Quran secara mujawwad. Yang orang tahu, kamu harus latihan dan kamu harus mencetak gol. Terlepas urusan personal dia sebagai hamba, ya sholatlah, pribadi saja gitu. Iya. Kalau misalkan kita seorang direktur kantoran, ya misalkan kita diamani pada perusahaan yang bergerak di bidang infrastruktur, bekerjalah yang jujur, berikan manfaat, kasih infrastruktur yang kualitasnya baik dengan harga yang terbaik, clear. Itulah letaknya gitu, letak kita semangat dalam melakukan sesuatu. Ya kalau misalkan kita hari ini belum menemukan siapa diri kita, itulah fungsinya belajar. Okay. Itulah fungsinya kita belajar. Ada psikolog itu, datang ke psikolog tuh jangan dianggap orang gila. Enggak, oke. Datang ke psikolog, datang ke dokter jiwa itu untuk mengenal diri kita. Kita akan ditanya tentang diri kita sendiri yang mungkin kita lebih pandai menilai orang daripada diri kita sendiri. Karena kita nggak tahu kita tuh siapa dan potensinya apa kan. Nah, setelah itu baru dilacak, ternyata potensinya ke sini, diarahkan. Kita butuh orang lain. Kita butuh bergerak. Makanya itulah disebut sebagai makhluk sosial. Itu sehingga kita nggak semuanya kita hakimi dengan pandangan kita sendiri. Kadang penjara yang terkejam itu bukan nusa kambangan gitu, tetapi pikiran kita sendiri. Oke. Kita sering memenjarakan kalau misalkan kita kayaknya nggak bisa deh, kayaknya saya nggak bakat deh, kayaknya saya nggak mampu deh. Akhirnya belum mencoba, udah kalah duluan. Tapi gini Ustadz, kan ada quote tuh, quote atau something lah, pokoknya aku suka orang ngomong gitu, cita-cita gratis kok, kamu lo nggak berani bercita-cita gitu. Maksudnya itu artinya gini, kata-katanya Raim. Iya, oke. Menyemangati orang untuk bercita-cita lebih tinggi atau ekspektasi lebih dari sesuatu. Cuma kadang-kadang perlu nggak kita tahu, kita sadar diri Ustadz? Jadi sebetulnya gini, tidak ada hal yang besar bisa dicapai tanpa hal yang kecil. Oke. Mimpi itu gratis, maka ambil yang paling mahal. Okay. Versi Raim. Versinya Soekarno, bermimpilah setinggi langit, setidaknya kalau kau jatuh di antara taburan bintang-bintang. Okay. Iya. Tapi naiknya pakai apa? Oke. Belinya pakai apa? Nah, itulah yang saya maksud langkah-langkah kecil. Kalau misalkan kita langsung berpikir besar, maka akan terlalu banyak langkah yang kita pikir. Yang mengakibatkan kita malah bingung mau memulai yang mana dulu. Nah, itulah yang disebut namanya task paralysis. Task paralysis itu adalah posisi atau kondisi di mana kita bingung mencari, seumpama gini, ada benang yang kusut. Ya udah, kalau kita bingung apa-apa malah makin ruwet benangnya. Tapi kalau kita urut satu-satu, pelan-pelan gitu itu akan jadi lurus dia. Nah,
langkah kecil tuh begitu. Makanya muncullah beberapa tradisi seperti Kaizen, Atomic Habits yang lebih mengedepankan yang lebih mengedepankan tindakan-tindakan kecil untuk mencapai besar. Misalkan gini, contoh konkretnya. Saya pengen nulis buku. Idenya sudah banyak, outline-nya sudah jadi. Tapi nggak pernah ditulis. Nah, ini saya banget. Ini saya banget disebut. Tapi nggak pernah ditulis. Udah tahu teorinya nih, terus abis itu udah pengen di mimpi besar saja. Saya pengen nulis buku. Kalau menurut Atomic Habits, kamu harus pecah itu pada hal yang lebih kecil. Saya ingin menulis 1 artikel setiap hari. Kelihatannya enteng ya, kecil gitu, ringan. Tapi nanti anggaplah artikel itu setara dengan subbab buku yang kita akan bahas. Pelan-pelan 1 hari 1 subbab, 1 hari 1 subbab, maka 100 hari ke depan akan jadi 100 halaman buku. Nah, mimpi itu gratis, ambillah yang paling mahal. Ya maksudnya pelan-pelan dulu, sebelum menjadi mahal kita akan kumpulin modal-modal kecil-kecil dulu. Baru nanti bisa membeli mimpi yang mahal. Dan itu tentunya mesti dibayar kontan dengan usaha, dibayar kontan dengan mungkin ya rasa patah dan kecewa gitu kan. Akan ku kejar mimpi ini sambil ya Allah ya kayak gitu. itu ada dan itu bukan, dan itu bagian dari sesuatu yang niscaya dalam kehidupan manusia ya. Makanya dalam pepatah Arab disampaikan mansaro alat darbi wasala. Pokoknya jalan nih pasti sampai. Pasti sampai. Kalau jalan. Kalau Imam Syafi'i menegaskan lagi, kejarlah sesuatu itu berlari. Kalau berlari capek, berjalan. Berjalan capek, maka jalan santai. Jalan santai capek, maka merangkak tapi jangan berhenti. Intinya keep moving ya. Keep moving. Ya walau sedikit demi sedikit. Nah, terkait mental illness tadi, saya pikir kita tidak boleh juga yang menjustifikasi secara mudah nih orang nggak ada gairah hidup, mental illness nih orang. Atau kita sebel sama orangnya kita lihat pede gitu. Kita bilang NPD nih orang nih gitu. Nggak boleh. Jadi mental illness, NPD, bipolar, beberapa gejala-gejala psikis lainnya itu mesti didiagnosa oleh psikolog. Jangan kita menjadi psikolog dadakan gitu. Apalagi kalau aku sih lebih motivasi buat mereka apa sih gitu Ustaz? Sebenarnya kalau motivasi buat mereka ya yang paling tahu sebetulnya tetap diri mereka sendiri. Kadang kan gini ya, ada orang yang tidak tahu, ada orang yang tidak mau tahu. Ada orang yang tidak bergerak, ada orang yang tidak mau bergerak gitu. Kalau orang tidak bergerak, digerakkan, bergerak, diarahkan, bergerak. Tapi ada yang sudah diarahkan, tidak bergerak. Nah, itu bukan tidak bergerak, berarti tidak mau bergerak. Kalau misalkan kita nggak tahu caranya gimana, ya disitulah fungsi belajar. Kalau dalam bahasa Arab, belajar itu kan ta'lim disebutnya. Ta'lim itu proses transfer ilmu. Ya kalau bisa dibilang transfer of knowledge. Menggeser pengetahuan, memindahkan pengetahuan yang tadinya nggak tahu, belajar sama orang yang lebih tahu. Jangan sampai kita belum pernah belajar apa-apa malah so tahu, itu repot. Nah, untuk penekanannya, untuk mentornya kita carilah mentor yang tepat. Itu namanya nanti ada takdib. Kita melihat bukan hanya ilmunya, tetapi perilakunya, try and error yang udah pernah dia lakukan, sehingga ada arahan. Itu tidak tahu tapi mau tahu. Mau belajar sehingga dari yang tadinya tidak tahu sama sekali mulai tahu sedikit-sedikit sampai akhirnya jadi orang yang ahli. Karena kan penelitian menyebutkan kalau kita disebut ahli itu ketika sudah menekuni sesuatu lebih dari 10.000 jam. Untuk satu bidang ya. Untuk satu bidang. Oke, Ustadz kayaknya menarik buat teman-teman adik-adik kita itu yang tadi bilang mager atau apapun. Saya sering menasihati ya bagi teman-teman yang senang main Mobile Legend, senang main e-football, main FIFA gitu, main dah sampai jago maksudku. Jangan nanggung. Gitu. Jangan nanggung. Minimal menang provinsi, menang kabupaten kota. Ya. Jadi kelihatan ada duitnya, ada jenjang karirnya. Kan ada e-sport. E-sport sekarang udah bersaing. Dulu mungkin cuma 2 ya, ada RRQ sama EVOS misalkan kalau Mobile Legends. Sekarang udah macam-macam timnya. Udah banyak, udah bersaing gitu. Dan kalau bisa maksudku masuk tim-tim gitu biar sekalian. Sebagaimana atlet latihan bola ya tiap hari jogging, tiap hari lari pegang bola ya. Megang HP-nya tuh bener-bener dibawakan ke arah yang karir gitu. Positif itu lebih bagus karena satu, lingkungan kita akan ketemu orang-orang yang sama jagonya. Kalau kita jago di antara teman-teman tongkrongan kita doang, itu akan
berpotensi besar jadi katak dalam tempurung. Sudah merasa besar di lingkungan yang kecil. Nah itu akan merepotkan untuk kedepannya dan nggak punya pengalaman apa-apa juga kan. Oke, Ustaz, terima kasih banyak atas motivasinya, quote-quote-nya buat anak-anak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.